Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Laili Hidayah dengan NIM 23811300226. Program studi PJJ PAI Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada matkul fikih yang diampu oleh Bapak Ahmad Potong Bustami LCMA. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang sumber hukum Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang selanjutnya yaitu latar belakang. Islam sebagai ajaran yang sempurna memiliki aturan hidup yang mengatur segala aspek di kehidupan manusia. Sumber hukum Islam berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum syariat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber utama, sedangkan ijma, qiyas, serta sumber ijtihadi lainnya itu melengkapi penetapan hukum. Selanjutnya di slide kedua yaitu tentang apa sih pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah dasar penetapan hukum syariat yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dan ijtihad ulama. Di sini sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama muttafaq alaih dan yang kedua yaitu mukhtalaf fih. Yang pertama yaitu muttafaq alaih atau sumber hukum yang disepakati. Di sini terbagi menjadi 4. Kita tahu yang ada di layar itu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat yaitu Qiyas. Sedangkan mukhtalaf alaih atau sumber hukum yang diperselisihkan itu ada istihsan, masalah mersalah, uruf, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan lebih fokus mengenai sumber hukum Islam yang muttafaq alaih. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Seperti yang kita lihat pada layar, pengertian Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawatir, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan membacanya yaitu merupakan ibadah, dan kita tahu bahwa Al-Quran adalah sumber utama dalam Islam. Dari segi pemahamannya, ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama qot'i ad-dalalah dan yang kedua yaitu zoni ad-dalalah. Maksudnya qot'i ad-dalalah itu ayat yang maknanya tegas dan pasti, seperti yang ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12 yaitu tentang warisan. Dan yang kedua zoni ad-dalalah maksudnya ayat yang dapat ditafsirkan lebih dari satu, seperti kata quru dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Mengenai dalil kehujahan Al-Quran itu bersifat mutlak karena ia adalah kalam Allah yang menjadi sumber semua hukum, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana. Jelas-jelas itu bahwa kitab atau Al-Quran itu sebagai penjelasan segala sesuatu. Selanjutnya yaitu contoh penerapan. Contoh penerapannya itu seperti kewajiban berpuasa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan hukuman bagi pencuri yang ada di surat Al-Maidah ayat 38, dan yang terakhir pembagian warisan dalam surat An-Nisa ayat 11-12, dan masih ada banyak lagi. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu sunnah. Apa sih sunnah itu? Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa
perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwa sunnah itu berfungsi sebagai penguat dan pelengkap terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam sunnah. Di sini sunnah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sunnah qauliyah. Maksudnya itu sunnah qauliyah itu ucapan Nabi seperti sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu innamal a'malu binniyat, yang artinya segala perbuatan itu tergantung pada niat. Dan yang kedua yaitu sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi seperti cara beliau sholat atau cara beliau berhaji. Dan yang ketiga yaitu sunnah takririyah atau persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat yang tidak beliau larang. Selanjutnya yaitu dalil kehujahan. Al-Quran menegaskan kita mengikuti Rasulullah itu sudah diterangkan dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Bisa dibaca sendiri pada layar, yang artinya apa yang diberikan Rasul itu maka terimalah, dan apa yang dilarang Rasul maka tinggalkanlah. Sumber hukum yang ketiga adalah ijma. Pengertian ijma sendiri yaitu kesepakatan para ulama mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum syar'i. Nah, ijma menjadi bukti bahwa Islam memiliki sistem berpikir kolektif yang menjaga kemurnian hukum syariat. Nah, ijma terbagi menjadi 2, yaitu ijma shorih dan ijma sukuti. Ijma shorih yaitu kesepakatan yang diungkapkan secara jelas oleh seluruh ulama. Sedangkan ijma sukuti yaitu kesepakatan yang terjadi karena diamnya sebagian ulama terhadap pendapat yang sudah disetujui oleh ulama lain. Contoh penerapan ijma yaitu kesepakatan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, kesepakatan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, dan kesepakatan tentang bagian warisan nenek moyang sebesar 1/6. Sumber hukum yang keempat atau yang terakhir yaitu qiyas. Pengertian qiyas sendiri itu seperti metode analogi, yaitu menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang baru yang tidak ada nasnya dengan menghubungkan dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab ilat yang sama. Nah, qiyas sendiri terbagi menjadi 3, yaitu qiyas aula, qiyas musawi, sama qiyas adna. Yang pertama yaitu qiyas aula, maksudnya yaitu hukum cabang lebih kuat dari pokoknya. Qiyas musawi yaitu hukum cabang sama kuatnya dengan pokok. Dan yang terakhir itu qiyas adna, yaitu hukum cabang lebih lemah dari pokok. Mengenai dalil kehujahannya itu terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 2. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan membacakan kesimpulannya mengenai penjelasan tadi, yaitu sumber hukum Islam itu merupakan landasan utama dalam penetapan hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, serta dilengkapi dengan sumber ijtihadi seperti ijma, qiyas, dan sumber hukum yang mukhtalaf fih itu. Keberadaan sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat komprehensif, fleksibel, dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Baik, sekian dari saya tentang mengenai pemaparan materi kedua, yaitu sumber hukum Islam. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.